adalah satu sistem. Memulainya dari niat yang ikhlas. Ini menjadi fondasi kita semua. Baik para peserta, bahkan kami semuanya. Ini semua kita niatkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian setelahnya itu kegiatan berjalan. Satu hari kita memperoleh sekian halaman, maka itu adalah satu keberhasilan tambahan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Selain setelahnya pahala, tentu dari setiap huruf yang kita bacakan dan kita lantunkan dari ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Seorang anak yang menghafalkan Al-Quran, sudah tentu dia harus berkecimpung dengan dunia Al-Quran. Saking senangnya itu Allah itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka yang ikut berkumpul akan mendapatkan kedamaian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah itu akan temurun. Orang yang ada di sekitar itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Ya pokoknya itu urusannya. Wa haffathumul malaika, para malaikat ikut bersama dengan kita sekalian. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah akan mencatat orang-orang itu masuk di dalam orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan juga menciptakan suasana Islam, suasana religius. Oleh karena itu ya saya harapkan agar supaya para peserta ini setelahnya selesai dari karantina, semangat ke Qur'annya, semangat untuk menebarkan Al-Quran bisa terus ditularkan kepada keluarga, ditularkan kepada tetangga-tetangga itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengharumkan suasana yang ada di sini. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Isinya cuma 2, yaitu kiri atau kanan, hak dan batil. Kebaikan di kiri atau di kanan? Kanan. Kejahatan? Kiri. Surga? Kanan. Neraka? Kiri. Al-Quran 30 juz ini isinya cuma 2, yaitu antara hak dan batil. Oleh karena itu lakukan. Apakah ketika kita sudah hafal harus digerakkan tangannya kiri atau kanan? Tidak perlu. Tulisan terbayang, terjemah dipahami, suaranya terngiang-ngiang, dan urutan ayatnya hafal, maka insya Allah sepulang dari karantina tahfidz hafalannya masih ada. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan menjadi tanda untuk terus melanjutkan perjuangan. Berjuang membebaskan dari buta huruf Al-Quran. Berjuang mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Serta berjuang mendalami nilai-nilai Al-Quran guna kehidupan yang lebih bermakna. Merdeka itu ketika saya bisa mengikuti karantina tahfidz Al-Quran di sini dan mencapai target 30 juz. Merdeka itu menurut saya adalah ketika saya punya keinginan untuk menghafal Al-Quran dan menjadi hafiz, dikarenakan saya ingin menjadikan Al-Quran ini syafaat dan mahkota buat ayahanda dan ibunda di rumah. Merdeka itu adalah ketika saya mampu menambah hafalan saya setiap harinya. Merdeka itu ketika saya mampu berada di tempat ini.
Dan saya ditakdirkan untuk belajar menghafal Al-Quran di sini. Dan semoga saya dilancarkan serta dimudahkan untuk menghafalnya. Merdeka itu ketika saya dapat menjalankan syariat yang Allah berikan melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Kalau menurut saya, kemerdekaan itu bermanfaat bagi orang lain seperti apa yang ada dalam isi Al-Quran. Kalau menurut saya, kemerdekaan itu ketika kita bebas berekspresi, apalagi ketika melihat banyak menghafal Al-Quran. Kalau menurut saya, kemerdekaan itu ketika kita bebas mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 siap dimulai dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Pembukaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dilaksanakan. Laksanakan siap. Ini merupakan refleksi kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang Allah karuniakan. Sebab ini menjadi kunci yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita kemudian pandai bersyukur, maka yakin Allah akan kemudian memberikan lebih tambahan apa yang kemudian kita perlukan dalam kehidupan dunia ini. La in syakartum la azidannakum. Tentu kita tidak ingin menjadi seorang orang yang kufur. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Untukmu yang mau hafal Quran, nanti hadirmu di sini. Bersama kita berusaha hafal Quran sebulan. Satu kata, satu kedipan mata, alur makna dalam cerita. Fahami siapa pelakunya, bagaimana sifatnya. Ingatlah pahala kau terima dari tiap huruf dibaca. Janganlah berputus asa, niat ikhlas kunci segalanya. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Satu kata, satu kedipan mata, alur makna dalam cerita. Fahami siapa pelakunya, bagaimana sifatnya. Ingatlah pahala